Oke, setelah semakin kesini nih, alur One Piece itu mendekati titik temunya sendiri untuk melanjutkan ke saga Elbaf sana. Dr. Vegapunk itu acap kali ini membuat perkataan yang mengacu pada sebuah negeri luar biasa masyhur di kala itu. Dan itulah Enormous Kingdom di era Void of Century, pusat segala peradaban paling maju yang pernah ada dalam sejarahnya. Tempat ini sangatlah misterius nih, sekaligus rahasia yang harus dijaga oleh pemerintah dunia sendiri. Tak seorang pun boleh mencari tahu informasi tentang kerajaan besar tersebut maupun sejarah kekosongan itu. Dan begitu pula lah sekaliber orang seperti Dr. Vegapunk. Tapi yang namanya ilmuwan ya, semakin dia dikekang, rasa penasaran itu semakin kuat untuk terus meneliti. Nah, video kali ini nih kita akan berikan alasan kenapa dalam sejarah besar One Piece berjalan ini ada satu tempat yang dikatakan paling maju di eranya meskipun berada di abad masa lampau itu. Let's go, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sejarah peradaban paling maju adalah kerajaan kuno di era Joy Boy, awal semula One Piece itu diciptakan. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Ada banyak alasan kenapa kerajaan kuno itu disebutkan sebagai tempat paling maju dalam sejarah. Meskipun berada di era masa lalu nih, bahkan di abad kekosongan yang kacau itu, namun nyatanya kebenaran itu adalah tempat itu menjadi puncak dari segala ilmu pengetahuan. Wilayah di mana sosok flamboyan misterius Joy Boy sendiri harusnya berada di sana pula. Nah, sebelum menelisik tentang Joy Boy, kita singgung ini dulu nih tentang mengapa dikatakan peradaban ini sangat maju. Nah, dari kemunculan Vegapunk sendiri kita jadi menebak-nebak nih, apa dan kenapa tempat itu dikatakan sebagai peradaban paling maju nan masyhur nih yang pernah ada sampai sekarang ini. Pertama, energi kuno. Nah, inilah yang terbaru kemarin itu, bahwa salah satu mimpi Vegapunk sendiri itu adalah menciptakan energi gratis kepada semua umat manusia. Dan faktanya Vegapunk itu terinspirasi semua hal itu karena robot raksasa kuno di Egghead tersebut, yang konon itu berasal dari 900-an tahun yang lalu di era abad kekosongan, dan 200-an tahun lalu ia menyerang pemerintah dunia. Nah, dari sini Vegapunk itu sadar nih bahwa kerajaan besar dahulu sangatlah maju pula, dan ia berhipotesa nih bahwa energi kuno itulah salah satu penyebab 20 negara pendiri itu memperebutkannya dan ingin menghancurkan kerajaan besar itu. Energi ini memanglah spesial dan jarang ada di era dunia baru sekarang. Nah, salah satu prediksinya Nika itu adalah pemberian pemilik terakhir dari energi tersebut. Nah, jika ditelisik lebih jauh lagi nih, mungkin yang dimaksud dengan energi kuno itu adalah inti api abadi dari atom matahari, dimana itulah yang bisa menggerakkan robot besar itu tadi. Dan Nika sendiri juga berlambangkan sang dewa matahari nih. Dan kerajaan besar memiliki energi ini yang tak terbatasi itu. Konon pula nih juga untuk menciptakan hal-hal lain seperti menggerakkan cyborg raksasa lainnya, maupun hipotesanya itu adalah membuat buah iblis berasal dari energi kuno tersebut. Who knows. Kedua, teknologi sangat maju. Nah, salah satu keistimewaan sekaligus hal yang membuat negara itu mendapati ancaman adalah keirian mungkin para negara lain. Karena tak hanya energi kuno, tempat itu ternyata pusat dari segala kemajuan teknologi yang pernah ada. Meskipun sejarah itu lama nih, tetapi mereka tuh mampu menemukan dan menciptakan teknologi mutakhir yang pernah ada. Bahkan sekaliber Egghead sendiri yang dikatakan pulau dengan teknologi sangat maju ini, ternyata itu hanyalah sebagian kecil dari bagian di masa lalu sendiri. Maksudnya itu gini, Egghead ternyata bagian dari kerajaan kuno di masa lalu. Ini juga berlaku pada Wano Kuni lama, di mana di sana juga nih tempat kerajaan besar dahulu sebagai wilayahnya. Teknologi dari kerajaan besar inilah sangat mengesankan, dan alat pendeteksi maupun benda-benda canggih juga berasal dari sana. Kita masuk ketiga, literatur yang sangat solid. Nah, ini yang sangat amat mustahil untuk ditiru bahkan di era sekarang ini. Mereka kerajaan besar itu memiliki keahlian membuat catatan literatur yang solid bahkan tak bisa dihancurkan. Dan sekarang ini dikenal sebagai poneglyph. Nah, mereka para klan Kozuki itu bertugas ini untuk membuatnya dengan batu yang sangat khusus dan pemahat yang sangat khusus pula, serta hanya ada segelintir orang nih yang bisa membacanya. Nah, tetapi dari catatan itulah sebuah informasi rahasia, petunjuk maupun sejarah besar, catatan literatur kerajaan besar dituliskan dengan sangat dan amatlah menarik. Keempat adalah tentang senjata pemusnah massal. Nah, ini menarik nih. Ada satu masa di mana nantinya 3 senjata pemusnah massal ini akan diketemukan dan digunakan lagi.
Tapi jika kita tarik ke belakang nih, faktanya senjata pemusnahan massal ini sudah dibuat di era kerajaan besar sendiri, dan merekalah negara awal yang menciptakannya dan bertahan hingga saat ini. Dan sekarang ini kita mengenalnya sebagai sebuah perlambangan dari dewa-dewi Olympus dan juga primordial, Poseidon, Pluton, dan juga Uranus. Nah, senjata pemusnahan massal ini jelas berkali-kali lipat nih lebih dahsyat dan berbahaya daripada Blast Circle pemerintahan dunia. Dengan seseorang yang memiliki satu saja nih senjata pemusnahan massal itu sudah menjadi kekhawatiran besar karena bisa menghancurkan segalanya. Apalagi mereka memiliki semuanya nih, dan belum diterangkan pasti pula kenapa jika kerajaan besar memiliki 3 senjata pemusnahan massal di masa lalu, mereka tidak menggunakannya ketika kudeta 20 negara pendiri. Sekarang ini nih, ada kabar berembus jika Poseidon itu telah menjadi reinkarnasi atau berada dalam diri Putri Shirahoshi di kerajaan manusia ikan. Dan ini kabarnya memang ya kita tahu valid lah. Pluton gambarnya adalah kapal purbakala yang berada di Wano Kuni lama, dan prediksi kita pintu masuknya itu adalah air terjun sendiri. Nah, lebih tepatnya itu dinding yang tergenang air menuju air terjun tersebut. Dan kita tahu pula nih yang terakhir adalah Uranus, dan inilah misterinya. Karena berdasarkan sejarah dewa-dewi Yunani, Uranus itu adalah tergolong dewa pertama saat dunia itu masih kacau dalam abad kekosongan. Dan itulah sejarah primordial, yang mana di One Piece sendiri itu memungkinkan kekuatan besar Uranus itu berlambangkan di langit. Kemarin setelah melakukan genosida Lulusia Kingdom sendiri, Imp sama dianggap sang pemberi dan pemilik dari Uranus yang dirumorkan itu. Nah, bahkan kala itu nih Dragon sendiri juga dirumorkan sang pemilik dari Uranus pula. Which one do you prefer, guys? Nah, dari keempat itu tadi nih sebenarnya belum selesai nih. Dari kerajaan besar tadi sangatlah maju dan fenomenal karena ada seorang flamboyan yang bernama Abadi nih dalam ingatan kita semuanya. Itu adalah Joy Boy. Orang inilah yang kabarnya sudah menulis cerita dari isi dan One Piece itu sendiri. Dan pesan-pesan dari poneglyph kerajaan besar tadi juga banyak informasi dari pria yang mengaku sebagai Joy Boy. Salah satu yang maju kala itu adalah pesan permintaan maafnya kepada orang-orang di Pulau Manusia Ikan. Konon ada kabar pula jika Zunesa sang gajah purbakala yang menjadi tempat dari Pulau Zo itu adalah peliharaan dari Joy Boy di masa lalu. Bahkan kita ingat pula ketika kemunculan kembali Nika, dia sempat mengatakan dan berteriak dengan senang seperti ini, "Dia telah kembali, genderang perang Joy Boy, dia telah kembali." Inilah yang menjadi teka-teki kala itu nih, apakah Joy Boy dan Nika itu sebenarnya adalah satu orang yang sama? Nah, kami sendiri itu sempat berspekulasi kala itu jika Joy Boy itu hanyalah sebuah gelar dan Nika adalah buah iblis yang digunakan oleh si Joy Boy itu tadi. Maka asumsi kita sang raja kerajaan besar itulah yang bergelar Joy Boy dan juga disebutkan sebagai prajurit terkuat sesembahan para budak, Nika yang legendaris. Dan Zunesa sendiri kala itu memang terhubung dengannya nih. Bahkan kami juga berpikir pula jika salah satu cara untuk membuka perbatasan Wano Kuni, atau dalam istilah lebih gampangnya itu untuk menghancurkan dinding besar yang melindungi Wano Kuni lama adalah dengan sabetan belalainya Zunesa. Di mana ada alasan yang mendasari pula kenapa baik Luffy dan juga Momonosuke bisa memiliki Voice of All Things, karena keduanya juga berhubungan. Momo untuk memerintahkan pembukaan itu, dan Luffy bisa mendengarkannya karena dia adalah bagian dari orang-orang D. Dan yang paling relevan itu adalah dia sang Nika di era ini itu seperti halnya Poseidon kepada Shirahoshi. Damn, gila emang sejarah tentang kerajaan ini. Dalam sepanjang meridian yang membentang luas dari Redland hingga ke Greenland pertama dan Greenland kedua itu, catatan-catatan dari isi One Piece itu kemungkinan sudah dituliskan. Dan apa yang membuat sejarah One Piece itu begitu istimewa nih, bukan dari harta karun emas maupun segudang berlian yang disimpan di Lauk Tale pulau terakhir sana, melainkan itu adalah catatan dan pesan-pesan dari sang raja itu sendiri, Joy Boy di masa lalu. Nah, untuk apa? Ini menarik nih. Hal inilah yang mengacu pada perkataan Shirohige terakhir kala itu. Dia mengatakan seperti ini, kelak jika One Piece itu diketemukan, sejarah panjang yang dipikul itu akan melahirkan peperangan terbesar yang pernah ada. Kau dan pemerintahan dunia akan takut dan merinding menyaksikan peperangan tersebut. Kebenaran akan terungkap dan kekacauan di mana-mana. Aku tak tertarik sama sekali dengan isi pesan One Piece itu. Aku lebih tertarik kepada arti orang-orang D sendiri. Dan itulah mereka para penentang dewa dan memiliki takdir unik masing-masing. Nah, dari pesan Shirohige kala itu nih, ini semuanya itu juga mengacu pada hubungannya dengan sejarah kerajaan besar sendiri. Dan dari sini nih, catatan sejarah dan juga alasan kenapa negara itu membentang luas selayaknya Pangaea super besar ini. That's an amazing story. Nah, kita akan bahas next time nih soal hal tersebut. Gimana menurut kalian, guys? Dari sekian banyak penemuan-penemuan itu memang semuanya itu mengarah pada kerajaan besar di masa lalu sendiri. Nah, itu sudah tergambarkan oleh Dr. Vegapunk sendiri. Di sanalah puncak segala ilmu pengetahuan yang telah berkembang sudah cukup sangat lama.
So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai sejarah peradaban paling maju adalah kerajaan kuno di era Joy Boy, awal semula One Piece itu diciptakan. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.